dipersembahkan oleh Pemirsa, kurang dari 4 bulan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk pemilu 2024 akan dibuka. Meski sudah di depan mata, peta koalisi politik masih bergerak dinamis. Pertemuan demi pertemuan elit partai sudah berseri, namun akad resmi belum juga terjadi. Benarkah karena aloknya tawar-menawar posisi cawapres? Benarkah partai yang tidak punya capres saling berebut bahkan saling sikut demi mendapatkan kursi cawapres? Inilah kontroversi selengkapnya, kursi para cawapres. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Dedikasi kepada rakyat, komitmen kepada Pancasila, NKRI, saya kira itu yang paling utama. Tentunya kapasitas, kemudian kredibilitas dan integritas. Dan hasil surveinya lumayan. Ngasih kado nama cawapres nggak ke Pak Surya tanggal 16, Pak? Masih sebulan ya itu ya? Berarti masih ada waktu. Padahal kita itu sebetulnya boleh bawa calon presiden, wakil presiden sendiri loh. Tapi saya membuka pintu. Di belakang saya ini ada beberapa partai. Pemirsa, untuk membahas topik pada hari ini sudah hadir 6 orang narasumber. Di sebelah kanan saya ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selanjutnya ada Direktur Lembaga Survei Indonesia LSI Jayadi Hanan. Kemudian juga ada analis politik kedai kopi Hendri Satrio. Di sebelah kiri saya ada politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, kemudian politikus Partai Gerindra Habibur Rahman, dan juga Wasekjen Partai Demokrat Irwan Peco. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada hari ini. Saya ke Bang Habib terlebih dahulu. Kenapa belum ada capres buat Prabowo? Ya, cawapres ya cawapres buat Prabowo. Ya, kita sedang berproses semua ya. Sebetulnya saya juga kaget ditanya pertama ya. Pantas kelihatan shock ya. Kalau kita ditanya kedua tinggal ikut. Kali ketiga ya kan tinggal amin gitu kan. Soalnya kan di survei urutan pertama ya kan. Jadi bukan hal gampang ya. Kita tahu apa margin antar tiga calon utama ini, tiga calon utama itu kan tipis-tipis juga ya. Tentu soal cawapres ini akan menentukan juga, akan menjadi semacam game changer lah kalau bahasanya teman-teman pengamat ini. Penting ya, itu faktor penting. Oke. Tentu harus cermat. Pertama kami kan ada kendala kuota ya. Kuota presidensial threshold, karena kami Partai Gerindra kan nggak cukup sendiri, mesti berkoalisi. Jadi cawapres kami kan memang harus disepakati baik oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Sekarang belum sepakat? Belum dong, belum, dan sedang dalam proses. Ya. Kenapa sih sulit sepakat? Ya, saya pikir sama-sama mencari calon yang pas, ya, mencari sosok yang pas. Itu tadi kita harus cermat, harus bisa juga ya ada insentif elektabilitas dari cawapres. Ya, kemudian harus ada ya, insentif elektabilitas. Elektoral. Memang Gus Imin elektabilitasnya kecil. Ya makanya itu sedang dihitung-hitung, ya kan besar sekali Gus Imin kan. Cuma kan beliau berdua dengan bijaknya tetap akan menjalani yang namanya proses perenungan, lalu menganalisanya bersama sehingga benar-benar dapat yang tepat. Oke. Ya. Sekarang saya ke Mas Burhan. Mas Burhan, pertanyaan tadi, sebetulnya kan Gus Imin sudah ada nih di depan mata, di samping bahkan. Tapi apa kira-kira yang membuat Prabowo, Gus Imin belum menentukan cawapresnya? Saya kira memang faktor elektabilitas itu menjadi salah satu variabel kunci bagi setiap capres, termasuk juga partai-partai koalisi untuk menentukan siapa pendamping calon presiden yang mereka tentukan. Jadi variabel elektoral ini menjadi kunci karena tiga nama teratas tidak ada yang mendapatkan perolehan yang dominan satu sama lain. Pak Prabowo sendiri meskipun sedikit di atas Ganjar di peringkat pertama, tapi selisihnya adalah margin of error
Dan Mas Anies di peringkat ketiga juga tidak terlalu jauh. Artinya pemilihan cawapres menjadi kunci. Nah kalau kita lihat data survei, tanpa mengurangi rasa hormat, Gus Muhaimin masih harus bekerja ekstra keras untuk menaikkan elektabilitasnya. Jadi suara PKB lebih besar ketimbang suara yang memilih Caimin. Nah ini menjadi salah satu faktor kunci yang mungkin menjadi penentu ya, mengapa sampai sekarang belum ditentukan siapa cawapres Pak Prabowo. Oke, Bang Masinton, Ya. kalau Ganjar kenapa belum ada cawapres buat Ganjar? Padahal kan sudah berkoalisi dengan P3 ya, dan di P3 itu ada figur Sandi yang sebelumnya jadi cawapres. Ya, selain P3 ada Hanura, ada Perindo juga yang sudah menyatakan secara resmi bergabung. Pertama, bagi kami PDI Perjuangan, capres dan cawapres itu adalah satu kesatuan. Ya, jadi itu perlu harus dipertimbangkan matang-matang, dan chemistry antara capres dan cawapres itu harus memang benar-benar menyatu dan memahami konteks kemajemukan dalam memimpin Indonesia ini. Kalau begitu Bang Masinton, ini kan Bu Mega sudah secara terbuka ya, Iya. bilang bahwa meskipun kami bisa sendiri tapi kami tetap mengajak yang lain. Apakah itu berarti cawapresnya adalah salah satu di antara elit partai yang bergabung bersama dengan PDIP untuk mendukung Ganjar? Ya, ada 10 nama kan. Seperti yang disampaikan Bu Mega dan juga Mbak Puan juga sudah menyampaikan ada beberapa nama ya, ada 10 nama itu yang dalam proses penjaringan. Nah, setelah terjaring itu kemudian nanti kan disaring, baru kemudian diputuskan. Baik. Nah, tentu dalam aspek pertimbangan tadi ya, beberapa pertimbangan karena presiden dan wakil presiden ini jika terpilih nanti dia merupakan satu kesatuan dalam memimpin pemerintahan dan negara, maka dia tidak harus buru-buru diputuskan. Ada chemistry, ada pertimbangan elektoral. Tapi Mas Jayadi, pertanyaannya kan kalau untuk Ganjar ini yang mencari, yang menjaring itu adalah Bu Mega, Mbak Puan. Jadi gimana itu mencari yang bisa cocok chemistry-nya dengan Ganjar? Bukan hanya PDIP, saya kira semua calon presiden ini tidak punya calon wapres yang ideal. Yang ada tuh calon wapres yang mungkin. Jadi pas dalam pengertian yang disampaikan oleh Bang Habib tadi itu harus dimaknai sebagai calon yang mungkin. Masalahnya cawapres yang mungkin bagi setiap bakal capres yang ada sekarang yang 3 nama itu banyak sekali. Ya. Gitu. Jadi kalau disebut 10 ya dipasang-pasangkan tuh mungkin semua. Tapi kenapa tidak ada yang ideal? Adanya yang mungkin. Karena pertama tadi ya sudah dibahas bahwa tidak ada capres yang dominan. Yang kedua, ternyata kalau kita lihat cawapresnya, kalau kita ukur elektabilitasnya saja, nggak ada yang dominan juga. Juga tidak ada yang dominan. Misalnya 5 besar kan ada Sandi Uno, Ya. Ridwan Kamil, AHY, Hovifah, terus Erik ya. Kalau Pak Caimin tuh di urutan 9-10 gitu ya, Mas Burhan. Jadi tidak ada yang dominan jarak antara mereka. Jadi kalau dipasang-pasangkan itu menghasilkan pasangan yang bisa tidak berbeda jarak jauh juga dengan yang lain gitu. Karena itu saya kira banyak pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya mungkin lebih kualitatif selain elektoral tadi ya, selain yang soal kuota dan sebagainya itu. Oke. Jadi itu semua membuat partai-partai ini lama untuk berpikir. Karena tidak ada yang bakal dominan kalau satu kemungkinan pasangan dimajukan, maka mereka kemudian menjadi saling menunggu. Mungkin saja sudah punya preferensi, misalnya Bang Habib ini sudah punya sebenarnya preferensi, Bang Iwan atau Pak Masinton sudah punya preferensi. Tapi ntar dulu umumnya lihat yang lain dulu. Timing juga karena ya, kan saling wait and see. Karena begini, kalau si A dipasangkan dengan si B, maka untuk mengantisipasinya bisa dengan yang lain. Cuma kalau di koalisi perubahan kan kita lihat mungkin lebih mengerucut. Bahkan sudah ada statement bahwa sebetulnya sudah ada satu nama yang dikantongi oleh Pak Anies. Tapi pertanyaannya Bang Irwan, kenapa juga koalisi perubahan belum mengumumkan cawapresnya? Ya, kalau koalisi perubahan persatuan ini harus diakui Mbak Zilvi memang selangkah lebih maju. Ya, jadi sebelum berangkat menunaikan ibadah haji, ya tentu tim 8 ditambah Mas Anies sudah menyampaikan secara langsung ke publik juga bahwa sudah mengantongi nama cawapres. Kenapa kemarin belum deklarasi sebelum naik haji? Nah, disinilah nanti akan
Mas Anies mendeklarasikan kepada Tuhan dulu. Baru kemudian mendeklarasikan kepada rakyat Indonesia sepulang berhaji cawapresnya ini. Baik, Mas Hensat, kenapa kalau koalisi perubahan bisa satu langkah lebih maju? Kalau menurut Bang Irwan ya tadi ya. Ya, yang pertama karena memang terbentuknya kan duluan juga. Deklarasi partai politiknya duluan juga tuh. Sehingga lebih intens bertemu dan sering berkomunikasi saya lihat. Dan tim 8 itu kan rajin betul untuk update ke media ya. Sehingga mereka bisa lebih selangkah lebih maju. Hanya saja kan memang satu nama yang akan diumumkan setelah Mas Anies ibadah haji kan jaraknya itu dari pulang ibadah haji sampai Oktober tuh. Jadi jaraknya masih jauh, semuanya sama kan tentangnya setelah pulang haji gitu. Iya. Jadi, selangkah lebih maju, tapi apakah harus mengumumkannya juga harus lebih cepat dibandingkan yang lain? Nah itu semuanya tergantung Mas Anies tuh. Sebab menurut saya ada 2 kriteria calon wakil presiden yang agak sulit tuh. Jadi yang pertama adalah chemistry ya dengan Mas Anies. Itu menurut saya nggak mudah tuh menemukan chemistry di antara para tokoh-tokoh nasional yang ada. Yang kedua nih yang menurut... Ini berlaku untuk Anies atau semua capres? Susah untuk menemukan. Saya nggak tahu apakah capres-capres yang lain juga dibebankan chemistry. Bisa saja ini kan... ada nih chemistry tadi disebut. Mungkin bisa saja menerima tugas saja gitu. Disodorkan terima gitu kan, bisa aja begitu. Nah tapi menurut saya ada satu pekerjaan rumah lagi si calon wakil presidennya Mas Anies ini. Dia ini harus berani gitu, nggak gampang nginjek rem sama kopling. Jadi jangan sampai Mas Aniesnya ngegas terus, ini wapresnya nginjek rem sama kopling gitu. Jadi majunya kan jadi tersendat-sendat tuh, undulan. Nah harus ini, imbang. nah ini mencari sosok yang sama beraninya dengan Anies Baswedan ini juga menurut saya nggak gampang. Oke, mungkin pemirsa bertanya sekarang sebetulnya posisi cawapres itu elektabilitas berdasarkan survei itu siapa sih yang paling tinggi? Tadi sudah sempat disebutkan beberapa, cuma mungkin ada update terbarunya nanti kita akan tanyakan kepada para narasumber pemirsa sesaat lagi. Siapapun capres dan cawapresnya itu harus persetujuan Gus Muhaimin. Nah itu penting, jadi nggak akan mungkin kita tinggalkan ya, kita sia-siakan. Jadi tinggal menanti restu Gus Muhaimin ya. Dipersembahkan oleh